shuttle Tayo dan kereta kuda. Para pengunjung juga bisa mengelilingi area Taman Wisata Candi Borobudur dengan berbagai seperti apa? Lihatnya ke kamera. pengunjung bisa menyaksikan warna interaktif Samudra Raksa menggunakan teknologi digital dengan layar sepanjang 115 meter. Para pengunjung juga bisa mengikuti musik Yang terakhir, 1, 2, 3, boom. Sekali lagi. Yang cewek nggak ada yang selalu ya dia. Oke, jangan lihat kamera. Sementara untuk yang pertama, saya 1, 2, 3. Bisa tangan ke atas semua enggak? Tangannya ke atas semua. Oke, siap. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, cukup. Tadi belum kenalan ya, karena begitu masuk langsung pengen foto, pengen bubar, pengen jalan ya. Tapi kenalkan dulu, nama saya Yulianto ya. Kalau di sini biasa dipanggil sama orang-orang itu Pak Yuli gitu. Saya akan jelaskan Borobudur nanti semuanya. Barangkali kalau nanti adik-adik kurang jelas, boleh tanya. Tapi alangkah baiknya kalau nanti setelah saya selesai cerita, silakan nanti kalau bertanya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Tapi yang pasti saya biar selesaikan ceritanya dulu gitu ya. Baik, saya langsung cerita Borobudur. Jadi kalau adik-adik ya, kalau adik-adik mendengar nama Borobudur ya, kata Borobudur itu sebetulnya dari kata Boro dan Budur. Jadi ini dua kata. Boro itu biara atau wihara. Jadi tujuan utama nenek moyang membuat bangunan dengan tujuan adalah sebagai tempat beribadah umat Buddha. Kalau Budur itu di atas. Jadi kalau Boro, Budur, biara yang dibangun di atas bukit. Jadi tujuan utamanya adalah sebagai tempat beribadah. Nah, kalau Borobudur dibangun pada masa kerajaan Mataram Buddha, di mana kerajaan Mataram Buddha dinastinya disebut dengan Sailendra. Kata Sailendra, ini dua kata juga. Sailendra itu sebetulnya dari kata Saila dan Indra. Saila artinya gunung. Kalau Indra itu artinya penguasa atau raja. Disebut sebagai raja gunung karena wilayahnya dikelilingi oleh gunung. Jadi sebetulnya kalau cuaca bagus kita sudah bisa mulai melihat ya. Di timur sana ada Gunung Merapi Merbabu, di utara ada Telomoyo Andong, di barat ada Sindoro Suming. Sedangkan kalau di sebelah selatan ada pegunungan yang banyak namanya Pegunungan Menoreh. Pegunungan Menoreh itu adalah batas wilayah antara Yogyakarta dengan Magelang. Jadi adik-adik kalau teriak Jogja, teriaknya di balik gunung. Di sini kota namanya adalah Magelang. Ada nggak hubungan sejarah antara Borobudur dengan Yogyakarta? Karena kebanyakan orang akan mengatakan Borobudur di Yogyakarta. Tidak ada, karena ternyata selisih kota Yogyakarta dengan bangunan Borobudur itu ternyata 1000 tahun lebih tua bangunan Borobudur. Sedangkan kalau kota Yogyakarta dengan kota Magelang ternyata selisihnya 900 tahun lebih tua kota Magelang. Patung Buddha di Borobudur jumlahnya ada 504 patung Buddha, hampir separuh cacat. Ada yang tidak punya kepala, ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, ada yang tubuhnya tinggal separuh. Nah, ini faktor utamanya adalah karena adanya gempa vulkanik yang terjadi pada tahun 1006. Faktor kedua, faktor manusia. Ketika pada masa penjajahan belum lahir Undang-Undang Cagar Budaya, orang kalau naik Borobudur, apabila butuh souvenir, biasanya mereka akan penggal kepala patung Buddha untuk dijadikan souvenir. Ketika pada masa penjajahan Belanda tahun 1907 sampai 1911, yang memimpin renovasi juga orang Belanda namanya Theodor van Arp. Tapi renovasinya tidak sempurna, ternyata hanya bertahan 60 tahun. Setelah 60 tahun, dinding Borobudur sudah pada mulai miring. Dindingnya ini miring mencapai 15 derajat, sedangkan kalau lantainya ambles mencapai 1 meter. Ini Borobudur harus direnovasi untuk yang kedua. Untuk itu
Pemerintah RI mengadakan renovasi untuk yang kedua yang dimulai tahun 1973 dan selesai tahun 1983. Jadi untuk renovasi yang kedua selama 10 tahun. Yang merenovasi bukan UNESCO ya. Yang merenovasi adalah pemerintah RI dan dibantu oleh UNESCO. Pada saat itu biayanya 25 juta US dollar ya. Tapi dibantu oleh UNESCO sebanyak 7 juta US dollar. Jadi UNESCO itu sifatnya adalah membantu, bukan merenovasi. Nah, dalam renovasi yang kedua tadi sudah lahir Undang-Undang Cagar Budaya. Kalau dalam pasal 66 ayat 1 dilarang menambah, mengurangi, merubah bentuk ataupun merubah warna. Sehingga batu-batu yang kurang tetap kita pasang kurang. Termasuk juga patung-patung yang cacat, kita pasang cacat. Ya, jadi di sana itu bukan karena tidak bisa membuatkan, tapi memang tidak boleh kalau dibuatkan. Karena kalau kita buatkan, selain kita akan melanggar Undang-Undang Cagar Budaya, kita akan menghapus nilai sejarah. Sekarang angkat tangan semuanya, angkat tangan, 1, 2, 3. Nah, kelihatan sip kayak gini. Sudah. Yuk, sekarang kita menuju ke Borobudur. Yang di sisi kiri saja supaya tidak begitu panas. Sangat panas. Yuk, langsung ke Borobudur. Yuk, langsung ke Borobudur ya.
senjata-senjata yang pernah dipakai oleh tentara Jepang. Ada panglima, ada senapan, ada mortir, ada brand. Ya, inilah senjata-senjata yang pernah dipakai oleh tentara Jepang. Namanya perahu mayang dan perahu jungkung. Nah, kalau pinisi ini di perairan Sungai Musi adik-adik ya, di Palembang. Nah, inilah perahu-perahu patroli kita. Ini pengoperasiannya masih mengandalkan faktor angin ya, masih pakai layar, belum ada mesinnya ini. Ya, inilah perahu tradisional kita. Ya, ke sini. Berikutnya di sini ada pesawat cureng. Ini dipakai pada saat pengeboman di 3 kota. Salatiga, Ambarawa, dan Semarang. Ya, ada 2 pesawat cureng dan Kutai. Berikutnya adik-adik, inilah senjata amunisi kita. Ini yang seperti nanas, namanya granat nanas. Ada granat sumbu, ada granat gomyok. Nah, yang menarik di sini adik-adik sarang tawon. Ternyata sarang tawon ini adalah senjata andalan kita. Ini senjata jebakan. Ini Belanda dijebak hanya dengan sarang tawon adik-adik. Ya, saat Belanda mendekat, justru sarang tawonnya ini ditembak oleh para pejuang kita. Akhirnya tawon yang keluar menyengat tentara Belanda. Ternyata Belanda kalahnya hanya dengan apa? Tawon. Wah, betul ya. Belanda ini kalahnya hanya dengan tawon ya. Maaf. Selanjutnya, adik-adik, ini adalah merpati pos atau burung doro. Iya, oh enggak, kasihan kalau asli ya. Kalau asli diawetkan kan kasihan. Ini kalau kalian bilang burung doro ya. Tahu kan burung doro? Nah, ternyata burung doro ini kalau dilatih sangat cerdik adik-adik. Termasuk panca inderanya sangat tajam ya. Dia bisa mengantar surat sejauh 120 km. Dan dia mengandalkan faktor ini, panca inderanya. Jadi dia bisa menghafal warna. Ya, adalah merpati pos atau burung doro. Sepatah 2 kata-kata untuk anak-anak dan apresiasi untuk Monjali. Mungkin ada saran kesannya ke Monjali apa? Monggo Bapak, sepatah 2 kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebenarnya sudah lewat ya. Tapi hari ini kita mau ngasih surprise ke Bapak karena hari ini beliau ulang tahun. Ini Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan dari Monumen Sejarah Bali. Tidak bisa menyebutkan Bu. Ya, satu. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru selaku pembina SMP pembina kegiatan karya wisata dari SMP Negeri Patusari. Kemudian yang ketiga, yang terhormat yang kami hormati kru dari Kiatur serta dari PO Dewata serta anak-anakku yang saya sayangi, saya banggakan. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita sudah sampai di berarti kisah yang kedua kalinya saya di sini selama saya di SMP Patusari. Ini adalah sebuah momen yang sangat penting karena anakku kalian belajar di SMP Patusari itu nanti 3 tahun hanya 1 kesempatan untuk bisa mengikuti karya wisata. Seperti tahun yang lalu kita kesini bersama dengan Kiranatur. Tepuk tangan Kiranatur. Terima kasih sudah servisnya. Dan yang kedua kalinya ini kita pakai kembali selama saya di SMP Patusari. Anak-anakku, saya sengaja kemarin itu hari Senin
saya telat. Saya ingat tanggal 18 itu ya hari Minggu kan, hari libur. Kemudian dari situ saya mau di-prank lagi ya. Akhirnya saya selesai pagi, Pak saya berangkat siang aja. Takutnya setelah upacara nanti ada prank lagi dari saya itu saya. Ternyata alhamdulillah nggak ada prank, tapi ternyata pranknya di sini. Ya terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak sudah mengingatkan saya, dan terima kasih terhadap apresiasinya kepada saya dengan bentuk yang walaupun ini bukan hal yang disayangi, tapi ini adalah suatu penghargaan, suatu kehormatan yang tak ternilai. Bukan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan saya bisa berkarya di sekolah kita yang bermanfaat untuk bisa memajukan, untuk bisa melayani kalian semuanya, termasuk ini adalah satu program yang anak-anak bisa ikuti dengan baik. Karena di Monumen Jogja Bali adalah satu peristiwa yang mengingatkan perjuangan dari pahlawan kita yang merebut kembali yang sudah merdeka, kemudian berusaha untuk pemerintah Belanda untuk menyerang Bali, kalau tidak salah begitu, ya. Kemudian di bawah pimpinan Pak Harto, ya, bangsa Indonesia bisa hidup kembali. Ya. Oleh karena itu, anak-anak sebagai generasi muda yang akan melanjutkan estafet dari kepemimpinan mereka, ya, yang sudah mulai kita, mudah-mudahan Allah sudah memberikan mereka tempat yang layak di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tentunya bisa menjadikan sebuah proses belajar mengajar di sekolah untuk mengembangkan diri dalam prestasinya, ya. Karena kelak berlebihan kalian itu adalah calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon yang bisa menjadikan negara ini diperhitungkan di kancah dunia, ya. Dimanapun nanti kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa bangsa Indonesia, bangsa yang maju, bangsa yang dikenal, bangsa yang ditakuti baik secara ekonomi, pendidikan, dan ketahanannya. Oleh karena itu, sekali saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang bisa mengikuti program ini, dan harapan saya kepada Ibu pimpinan, ya, selaku petugas dari Monumen Jogja Bali, saya terima kasih Bu atas sambutannya kepada kami. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Amin, amin. Manakala kami masih menjadi pimpinan dan sekolah. Terima kasih, demikian saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, hidup SMN di Wonosari. Hasilnya gimana Pak? Segitiga Pak? Bukanya
akhirnya seluruh kota Yogyakarta jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Para pemuda dan orang-orang yang mencurigai ditangkap. Bung Karno dan Bung Hatta serta pemimpin lainnya ditangkap Belanda. Pemerintahan darurat segera menjalankan tugasnya di bawah pimpinan Mr. Safruddin Prawilan Negara. Yogyakarta telah diduduki Belanda, Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat saling bahu-membahu dan dengan semangat juang yang tinggi terus mengadakan perlawanan untuk menghancurkan kekuatan Belanda. Dilakukan yang letak Sentrum Kor. Ada maksud serangan ini untuk menduduki kota Yogyakarta hanya beberapa jam saja. Dari serangan umum 1 Maret ini dapat membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia tetap berdiri dan angkatan bersenjatanya tetap mempertahankan negara Republik Indonesia. Rambutnya lalu keras setelah pertempuran dalam kota. Pasukan menyusup lewat rel kereta api Paku masuk ke kota. Karena serangan pasukan Tentara Nasional Indonesia dan para pejuang begitu teraturnya, maka mereka bisa menduduki pusat kota untuk beberapa jam, sehingga memalukan pihak Belanda. Asli adik-adik, tandu asli yang pernah dipakai oleh Jenderal Sudirman saat beliau bergerilya karena rusak dibuang, akhirnya ada beberapa yang bisa diselamatkan. Nah, salah satunya ada di Museum Sejarah. Kemudian ada kereta kuda, ini juga pernah dipakai oleh Jenderal Sudirman. Ada peralatan makan minumnya, ada tempat tidurnya, dan kita juga betul koleksi-koleksi yang pernah dipakai oleh Jenderal. Ini pernah dipakai oleh Sri Sultan saat beliau mampir di Warung Puas. Jadi sebetulnya bukan warung ya, tapi markas yang ada di Yogyakarta untuk mengelabui tentara Belanda dinamakan Warung Puas. Yuk, lanjut kembali. Nah, ini sebetulnya menarik ya adik-adik di balik pintu ini. Tujuannya apa? Supaya kalau digeledah tentara Belanda, Belanda tahunya hanya bawa sayur mayur karena tasnya diisi sayur mayur. Tapi dokumen dan arsip sudah disembunyikan di sepeda. Ya, inilah taktik lagi, siasat lagi yang bisa mengelabui tentara Belanda. Seperti sarang tawon tadi ya, Belanda kalahnya dengan sarang tawon. Yuk lanjut. Ya, berikutnya kita ada mesin fotokopi adik-adik. Fotokopi kita sudah. Nah adik-adik, kenapa Jogja itu dibilang istimewa ya? Ini tidak sekedar hanya kata-kata. Ini ada maklumat langsung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9
dan Sri Paduka Paku Alam ke-8. Ini menggabungkan ke NKRI. Kenapa? Sebabnya itu dibilang istri mewah karena kekayaan kerajaan berani bergabung ke NKRI. Yang kedua karena memang Jogja pernah menjadi ibu kota. Ya. Ini adalah meja kursi sultan. Selanjutnya adik-adik inilah meja kursi tamu yang pernah dipakai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta saat beliau berada di Reksabayang Yogyakarta. Gedung Agung Yogyakarta dihadiri Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Letnan Ahmad Nasution. Nah inilah adik-adik peringatan proklamasi yang keempat 17 Agustus 49. Terakhir kita naik ke lantai 3. Dilanjutkan nanti kita akan memberikan singkat kepada sang-sang merah putih. Selanjutnya marilah kita memberikan kita sedang mendoakan pahlawan kita. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing jika kita. Ya cukup, adik-adik demikian yang bisa saya sampaikan. Terus Bapak Mujali mengucapkan terima kasih dan kami mengucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai Bapak Mujali. Lain waktu kita bisa bertemu dalam kunjungan berikutnya. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap teman-teman. SMP Negeri 4 Losari Brebes. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Mojali. Yogyakarta. Istimewa. Salam jiwa Nusantara. Merdeka.